Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu melaksanakan 3M. Hari ini kita mulai lagi ya belajar di semester genap pelajaran matematikanya dengan bab teorema Pitagoras. Nah, disiapkan alat tulisnya dan simak dengan baik video berikut ini. Di sini ada beberapa gambar. Kalian harus bisa menentukan mana segitiga siku-siku pada gambar di sini ya. Pada gambar di sini mana yang segitiga siku-siku. Oke. Ada banyak ini. Ada banyak, Ibu hanya memunculkan sedikit, tapi kamu bisa menentukan sendiri mana yang membentuk sudut siku-siku. Oke. Ya, dengan adanya sudut siku-siku pada benda-benda ini, maka panjang sisinya bisa kita hitung. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan rumus Pitagoras. Karena rumus Pitagoras itu digunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Bagaimana cara menemukan teorema Pitagoras? Perhatikan di sini ada persegi, ada persegi kecil, persegi besar, persegi sedang, ya. Nah, persegi kecil ini luasnya 9. Kalau kita hitung maka panjang sisinya itu akar 9 3, ya kan? Maka panjang sisinya 3. Kita gambar 3 di sini. Oke, sekarang persegi yang sedang luasnya 16, maka panjang sisinya akar 16. Kita lanjutin lagi di sini gambarnya panjang sisinya 4. Kemudian yang terakhir, ini persegi besar luasnya 25, maka panjang sisinya akar 25, panjang sisinya 5. Nah, panjang sisi 5 ini kita masukkan ke dalam gambar yang ini, berarti dibuatnya tepat ya. Oke, panjangnya 5. Tapi apakah ia benar tepat? Kita hitung. Kalau 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, apakah 5 kuadrat seperti pada gambar? Gitu ya. Kita hitung 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9. Itu hasilnya benar loh, 25. Oke ya, berarti berarti kondisi ini menunjukkan suatu rumus ya. Rumusnya rumus apa? Rumus Pitagoras. Angka 3, 4, 5 dikatakan sebagai triple Pitagoras gitu ya. Oke, ini yang jadi patokannya tuh di sini. Kesimpulannya, rumus Pitagoras didapat dari teorema Pitagoras. Fungsinya untuk menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Rumus Pitagorasnya, kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Atau disingkat dengan kalimat seperti ini. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat. Berarti sisi siku-siku ada 2 ya. Nah, yang satu adalah sisi miring. Dan sisi miring didapat dari jumlah, berarti menunjukkan sisi miring paling panjang. Sekarang kita perhatikan segitiga siku-siku. Kita tahu segitiga siku-siku karena dia mempunyai sudut siku-siku. Di manakah sisi siku-sikunya? Ada di sini, di dekat sudut siku-siku. Nah, sisi miringnya di mana? Ini, tarik aja tanda panah. Di seberangnya adalah letak sisi miringnya. Sekarang kalau posisinya segitiga siku-sikunya itu beda-beda seperti ini, tarik aja tanda panah. Oke, kita mendapatkan sisi miring. Begitu juga yang arahnya seperti ini. Kita tarik panah dari sudut siku-siku, kita dapatkan sisi miring. Kalau seperti ini, tarik aja tanda panah, maka kita mendapatkan sisi miring. Oke ya, sekarang kamu sudah dapat mengetahui di mana posisi sisi miring.
Sekarang Ibu ingatkan lagi rumusnya. Oke, lanjut. Bagaimana cara menggunakan rumus Pitagoras? Ada dua. Yang pertama, menentukan sisi miringnya, ya. Karena yang ditanya adalah sisi miring, bukan sisi miring kuadrat, maka sisi miring sama dengan akar dari sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat. Begitu ya. Yang kedua, menentukan panjang sisi siku-siku. Nah, ini asalnya dari rumus nomor 1, cuma ditukar tempat aja. Maka mencari panjang sisi miring sama dengan mencari panjang sisi siku-siku sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku kuadrat. Karena yang ditanya adalah sisi siku-siku, maka yang sebelah kanan ditarik akar menjadi akar sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku kuadrat. Begitu ya. Oke, lanjutin lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal 1. Tentukan panjang sisi A. Perhatikan di sini segitiga A, B, C. A ini siapa? Oke, A ini adalah sisi miring. Jika diketahui B-nya 4, C-nya 3, berapakah A? A itu sisi miring. Maka kita menggunakan rumus nomor 1, rumus mencari panjang sisi miring. Gitu ya. Oke. Sisi miring sama dengan akar dari sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat. Maka sisi miring sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sisi miring sama dengan akar 16 tambah 9. Sisi miring kuadrat, sisi miring sama dengan akar dari 25. Sisi miring sama dengan 5. Oke ya. Maka A sama dengan 5. Seperti itu. Oke. Jadi sisi miring bukan akar 5, salah ya. Tapi sisi miring sama dengan 5. Akarnya udah hilang. Oke ya. Lanjutin. Contoh nomor 2. Tentukan panjang sisi P. Siapakah P? Ternyata P adalah sisi siku-siku. Jika Q sama dengan 5, R sama dengan 13, maka panjang sisi siku-siku kita gunakan rumus nomor 2. Ya, maka jawabnya ini. Sisi siku-siku kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku kuadrat. Maka panjang sisi siku-siku sama dengan kita tarik akar sisi miring kuadrat dikurang sisi siku-siku kuadrat. Oke, kita masukkan angka-angkanya. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat itu 13 kuadrat 169 dikurang 25. Maka sisi siku-siku sama dengan akar 144. Sisi siku-siku sama dengan 12. Oke ya. Maka panjang P sama dengan 12. Seperti itu, cuma 2 rumusnya. Oke ya. Mudah-mudahan kamu bisa mengikuti ya, diulang-ulang aja lagi videonya kalau kamu belum paham. Sampai jumpa lagi di contoh soal cerita. Kalian simak dengan baik. Nanti tugasnya ada Ibu informasikan di grup WA. Kemudian kamu selesaikan di link Google Form. Sampai di sini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.